Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di akhir zaman, harus tahu tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman ini, agar supaya kita dapat mengendalikan diri kita agar selamat dari fitnah akhir zaman. Allah sendiri dalam suratul Maryam 59 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salawata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat itu Allah memberitahu bahwa akan ada pengganti generasi. Ini di akhir zaman ini. Pengganti generasi itu yang memiliki sifat apa? Adha'us sholawat, ya. Mereka itu lemah dalam sholat, menyia-nyiakan sholat, ya, itu pertama. Yang kedua, wattaba'us syahawat, dan mereka sukanya mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, ya, maka mereka akan tersesat. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala di suratul Maryam 59. Pertama tadi adalah menyia-nyiakan sholat. Sekarang sudah banyak terbukti, ya, orang Islam ngaku Islam, KTP-nya Islam, bangga dengan Islam, tapi tidak sholat, ya. Masjid-masjid banyak yang kosong, bahkan banyak muadzin sekaligus merangkap jadi imam dan merangkap jadi makmum. Ini adalah merupakan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Apalagi kalau waktu-waktu subuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu sungguh merupakan suatu kebanggaan dan keistimewaan bila generasi muda ini bangkit menjadi generasi masjid, ya. Salah satu jaminan yang Allah berikan, ya, kepada hamba ini, terutama kaum muda, ya, ini adalah seorang lelaki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, ya. Jadi ada 7 golongan yang mana Allah akan memberi naungan kepada mereka pada hari di mana, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keadaan sehingga setiap orang membutuhkan naungan. Yaitu saya ambil intinya di antara 7 itu adalah ar-rajulu qalbuhu mu'allaqum bil masajid, ya, yaitu seorang lelaki yang hatinya bergantung kepada masjid. Nah, ini generasi yang dibanggakan, ya, dan itu adalah generasi yang akan terjadi pada kalian semua. Saya minta begitu, ya, karena generasi masjid ini adalah generasi perubahan yang akan mengubah keadaan umat di seluruh dunia. Orang itu kalau sudah hatinya bergantung kepada masjid, ya, berarti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kekuatan jiwa, ya. Orang yang ahlul masjid insyaallah termasuk orang-orang yang dijamin, ya, oleh Allah keimanannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, kan gitu, ya.
Orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting ya. Yang kedua, bahwa tanda generasi akhir zaman ini yang sangat berbahaya adalah wattaba'us syahwat. Ya. Mereka mengikuti syahwat hawa nafsu. Ya. Nah, ini yang sangat saya tekankan pagi hari ini. Ya. Kita ini diuji oleh Allah dengan syaitan dan hawa nafsu. Ya. Itu diulang berkali-kali oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita berwaspada. Syahwat, ya, hawa nafsu dalam diri kita itu tidak pernah akan mati selama kita masih hidup. Yang kedua, selalu berselinap dalam diri kita dan tidak pernah akan kalah dengan tombak dan pedang. Ya. Karena selalu ngintil, ya, bahasanya kita itu selalu ada dalam tubuh kita setiap saat dan tidak bisa dilihat oleh mata, memiliki kekuatan ketelatenan yang luar biasa, ya, hawa nafsu. Dan nafsu selalu menggoda manusia dengan keburukan. Innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu, kata Allah, adalah selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang Allah berikan rahmat. Nah, nafsu yang ada dalam diri kita diberikan rahmat apa enggak? Ya, ciri-cirinya gampang. Kalau nafsu kita diberi rahmat oleh Allah, maka selalu akan membisikkan kepada kita, mengajak kepada kita kepada kebaikan. Ya. Tetapi ada nafsu amarah, ya, yang senantiasa membuat kita itu berbuat keburukan. Nah, inilah kemampuan untuk mengendalikan diri menjadi penting. Generasi yang dibanggakan adalah generasi yang mampu mengendalikan diri, karena nafsu tidak mungkin dibunuh, ya, kecuali kalau kita mau bunuh diri. Ya. Kalau bunuh diri sudah disediakan api neraka, ya kan? Nah, nafsu tidak bisa dibunuh, bisanya dikendalikan. Dan mengendalikan hawa nafsu itu tidak mudah, karena perang terhadap hawa nafsu adalah perang akbar. Rasulullah pernah pulang dari suatu peperangan yang mematikan ratusan para sahabat menjadi syuhada, mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Jawabnya, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, yaitu kemampuan mengendalikan diri. Nah, inilah yang sudah disampaikan, bukan diprediksi lagi ya kalau Allah, ya, tapi Allah sudah memberitahu, ya, ini perang yang paling berat yang dialami oleh umat akhir zaman, oleh kita semuanya, ya, yaitu agar supaya kita itu jangan mengikuti hawa nafsu, karena kebanyakan manusia wattaba'u syahwa, mengikuti hawa nafsu. Ya, bagaimana sekarang kita melihat berbagai macam bentuk orang mengikuti hawa nafsu. Ya, contoh yang mudah ini yang mengenai kita semuanya, ya, para santri, para siswa, mahasiswa dan sebagainya semuanya. Kita semua orang tua juga. Yaitu bagaimana menggunakan HP. Ya, ini akan saya tekankan sebagai nasihat untuk akhir pagi ini, ya. Karena bagaimana HP itu bisa bermanfaat bagi kita sebagai alat komunikasi, sebagai sumber belajar. Tapi kalau kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita, menggunakan HP dengan dolim, yaitu digunakan untuk hal-hal yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena HP dirancang untuk semua keadaan, ya.
keadaan orang beriman, disediakan di situ ayat Al-Qur'an, hadis dan sebagainya. Keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang sukanya hedonisme, senang-senang, ya, dia akan menggunakan HP untuk bersenang-senang. Ya, mereka dengan tidak rasa takut kepada Allah, ya, melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat, mendengar yang tidak perlu didengar, yang merusak mata, telinga, dan membuat dosa. Ya, ini penting sekali ya. Kalau kita sudah kena penyakit ain, ngerti nggak ain? Penyakit ain tahu nggak? Ain ini mata, ya. Penyakit ain ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang datangnya dari mata, ya. Paham maksudnya? Penyakit yang datangnya dari mata itu bisa ke pikiran, bisa ke hati, ya, mempengaruhi dari perilaku kita. Bahkan ada banyak para pelajar yang sudah kena sindrom HP, ya. Kalau sudah sindrom bahaya, ya. Kalau tidak lepas, kalau lepas dari HP sudah tangannya kena gini, matanya nggak bisa kemedap gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Saya pesan kepada kalian semuanya, hati-hati menggunakan HP. Kalau sudah kena sindrom game, sindrom porno, sindrom yang TikTok, yang macam-macam, ya kan? Dia udah lupa Qur'annya. Saya jamin, sudah karena kalau kena sindrom itu Qur'annya lupa. Jangankan mengamalkan, mengingat aja udah lupa. Ya, bahaya sekali. Maka mari kita dapat mengendalikan diri, cari yang baik-baik agar kita nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.